Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anime CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Anime CPNS akan membahas file report bocoran soal SKB Kebidanan tahun 2020 hari kelima dan jawabannya. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian dan jadi PNS. Oke? Ini ada FR dari saya ujian di Makassar BKN regional sesi 1 hari ini. Misi-misi Kemenkes 2015-2019. Jawabannya, ini jawaban menurut dia ya. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian ditanya misinya itu keamanan nasional, masyarakat maju, berlandaskan hukum, politik luar negeri, bebas aktif, kualitas hidup manusia Indonesia, bangsa berdaya saing, Indonesia maritim, masyarakat berkepribadian. Kemudian nawacitanya negara melindungi rakyat, tata kelola bersih, membangun dari pinggiran, menolak negara lemah, meningkatkan kualitas hidup, produktivitas rakyat, daya saing, kemandirian ekonomi, revolusi karakter, memperteguh kebinekaan. Kemudian ada juga goals SDGs 17 goal ya. Yang satu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender, air dan sanitasi, energi, pekerjaan layak, industri, inovasi, infrastruktur, ketimpangan, kota berkelanjutan, konsumsi dan produk, kemudian iklim. Yang ke-14-nya adalah ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, kelembagaan kuat, kemitraan. Emang SDGs ini selalu keluar ya di FR Bidan. Kemudian RPJM tentang upaya kesehatan dan sasarannya 2015-2019, yaitu jawabannya adalah akselerasi pemenuhan akses PELKES, perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, akses PELKES dasar, akses PELKES rujukan, farmasi, pengawasan obat makanan, mutu SDM, Promkes. Manajemen, penelitian pengembangan SI, sistem Jamsos, efektivitas pembiayaan kesehatan. Hari cuci tangan adalah tanggal 15 Oktober. Hari TB adalah 24 Maret. Kemudian langkah cuci tangan WHO 6 standar tepung selaci puput. Ini singkatan dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, kuncian, putar-putar. Ini adalah jembatan keledai ya. Dekontaminasi DTT rebus kasus direbus pukul 14.00, air mendidih pukul 14.15. Pukul berapa hingga steril? Saya pilih 14.35 karena DTT 20 menit dihitung dari air mendidih. Jadi 20 menit waktu perebusan. Jadi 15 tambah 20 kan. Jadi 14.35 ya. Kemudian pertanyaan esensial puskesmas apa aja? 10 revitalisasi PKM, yaitu SDM, kemampuan teknis, manajemen PKM, pembiayaan, sistem informasi PKM, akreditasi PKM. PHBS, pelajari saja di lingkungan keluarga dan pendidikan. Di sekolah, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jaman bersih dan sehat, olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti. Kalau di keluarga adalah persalinan, tenaga kesehatan, ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, air bersih, cuci tangan, jamban sehat, jentik nyamuk, makan buah sayur, aktivitas fisik, tidak merokok. Jika kita mengetahui ada anak sekolah yang memakai narkoba, apa yang dilakukan? Lapor ke guru untuk dihukum, lapor orang tuanya, cermati dan lapor ke yang berwajib, dan lain lupa optionnya cermati, kemudian lapor ke pihak berwajib. Efek jangka panjang penggunaan narkoba dikucilkan, antisosial, masa depan, suram, depresi, halusinasi.
depresi. Tujuan KB untuk Indonesia menekan laju pertumbuhan penduduk. Tujuan KB bagi ibu mengatur dan menjarangkan kehamilan, meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh, menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Nilai ekonomis ASI eksklusif. ASI tidak perlu dibeli, praktis bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Ya, pokoknya hemat juga sehat ya ASI itu. Tujuan ASI eksklusif dilihat dari fungsinya pada keluarga berencana menjadi metode KB alami. MAL. Pelajari presentasi lahir, muka, sindang, rahang, dan lain-lain, presentasi bayi, UUK, belakang kepala, subok, siput, UUB, letak puncak, sinisput, glabella. Muka, dagu, submentum, dahi, fossa, kanina. Jika ditemukan PEB kala 1 di rumah sakit, tindakan apa yang dilakukan? Pemberian antihipertensi, pemberian nifedipin, kolaborasi pemberian MGSO4. Dia menjawabnya kolaborasi pemberian MGSO4. Efek samping KB IUD, BB naik, nyeri head, gangguan siklus head, hipomenoria. Dia jawabnya gangguan siklus head awal pemasangan. AKDR efektif, implan IUD, vasektomi, dan lain-lain. Dia jawabnya IUD. Press di posisi diastosia bahu, soal dalam bentuk kasus. Pilihan ganda ada obesitas, makrosomia, dan lain-lain. Dia jawabnya obesitas, DM gestasional, makrosimia, CPD. Press di posisi pada ibu hamil diabetes, riwayat penyakit, diabetes sebelum hamil, riwayat keluarga, kelebihan berat badan. Gue ada FR lagi untuk semua teman-temanku, berikut FR yang gue ingat hari ini. Formasiku bidan, jika anak pernah mengalami riwayat kejang, imunisasi apa yang tidak boleh diberi? Jawaban dia DPT. Jika anak umur 2 bulan sedang diare, suhu tinggi, imunisasi apa yang boleh diberi? Dia jawabnya polio. UU tentang SJSN nomor berapa? Dia jawabnya UU nomor 40 tahun 2004. Kepanjangan JKN, Jaminan Kesehatan Sosial, nasional ya. Jaminan Kesehatan Nasional. Menghitung usia kehamilan. Ibu datang tanggal 10 Februari, HPHT 10 Desember tahun lalu. Berapa usia kehamilan ibu sekarang? Dia menjawabnya Desember 2019 adalah 31 dikurangi 10 sama dengan 21, Januari 2020 31. Februari 2020 10 sama dengan 62 hari sama dengan 8 minggu 6 hari. Setelah kita periksa janin kedua pada saat kala 3, apa yang kita lakukan? Suntik oksi 10U IM. Ibu dengan CA mamae alkon apa yang boleh? AKDR non hormonal. Tentang posbindu 5 meja. Dia jawabnya registrasi, wawancara kader, pengukuran, pemeriksaan KIE. Bidan meminta kadar untuk mendata cakupan WUS di wilayah kerjanya, termasuk sebagai apakah bidan tersebut? Jawabannya pengelola. KBI 5 menit berhasil. Pertahankan 1-2 menit. Lakukan pengawasan. Kalau tidak berhasil, keluarga KBI suntik ergometri 0,2 IM. Pasang infus plus 20 IU OKS. Guyur lakukan KBI lagi. Tidak berhasil, rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kemudian misi Kemenkes. Misi Kemenkes yang 2014-2019. Keamanan nasional, masyarakat maju, berdasarkan hukum, politik luar negeri bebas aktif, kualitas hidup manusia Indonesia, bangsa berdaya saing, Indonesia maritim, masyarakat berkepribadian. Revitalisasi puskesmas adalah SDM, kemampuan teknis, manajemen, PKM, pembiayaan, sistem informasi PKM.
Kemudian akreditasi PKM. Setelah itu, contoh program generik Kemenkes. Dia jawabnya dukungan manajemen, pelaksanaan program teknis, penguatan JKN KIS, akuntabilitas aparatus Kemenkes, penelitian, pengembangan kesehatan. Tentang ambulan desa, sistem rujukan dari desa untuk kegawat daruratan. Bayi 2 minggu lidah berwarna putih, apa tindakan awal bidan? Membersihkan dengan air garam menggunakan gasa. Dia jawabnya gitu ya. Jaminan Kesehatan Nasional diatur dalam SJSN Undang-Undang 40 tahun 2004, PMK 28 tahun 2014, Pedoman Penyelenggaraan JKN. Wah, teman-teman, baru segitu yang ku ingat. Semangat ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa. Cayo. Kemudian ini ada FR tapi belum ada jawabannya ya. Kalian boleh cari jawabannya. Alhamdulillah saya baru selesai ujian hari ini. Sesi 1 FR-nya adalah tanda bayi lahir normal. Apa yang diisi di partograf. Kasus pendarahan postpartum keluar banyak. Asuhan selanjutnya, tindakan selanjutnya, penyebabnya. Preeklamsia. Apa? Kala 2 lama, premenopause, bendungan payudara, pemberian ASI pada ibu HIV, KB dengan nyeri tungkai di kaki, imunisasi beberapa soal, nawacita. Pasal 10 UU 36, SDGs, cerdik, terapi narkoba, penata laksanaan atonia, pemberian dosis awal MGS 4, TBJ, kepanjangan SJSN, UU BPJS, ini sering keluar. Ini yang sering keluar semua ya, UU BPJS. KB yang menunda kehamilan apa aja, PB itu siapa yang boleh ikut JKN, prinsip puskesmas, aspek fundamental SDGs ke pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada FR lagi. Assalamualaikum kawan. Alhamdulillah kalau Allah berikan nilai yang terbaik. Ini FR saya D4 bidan. Arah kebijakan RPJMN dalam revitalisasi puskesmas, visi misi Kemenkes 2015-2019. Sasaran RPJMN dalam kesehatan ibu dan anak yang termasuk dalam peserta BPJS. Yang termasuk dalam PHBS rumah tangga. Tujuan program cerdik, aspek fundamental SDGs. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Remaja mata merah jantung berdebar, yang kita lakukan apa? Rujuk ke RSOK, bawa ke RS, bawa ke puskesmas. Yang dua lagi lupa optionnya. Nakes mendapat perlindungan hukum terdapat dalam pasal. Secara demografi tujuan dari KB. Tadi sudah dijelaskannya tujuan dari KB itu. Kalau buat secara nasional untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Kalau secara individu si ibunya supaya menghindari kematian bayi, supaya ASI-nya bagus ya. Komunikasi soler S apa? Jadi CS ini dari soler ini apa? Larutan klorid 0,5% direndam dalam waktu. Presentasi muka, penunjuk diagnosis eklamsia. Adaptasi fase tidur bayi dimulai kapan? Imunisasi BCG dilakukan pada usia. Bayi lahir 15 menit. Lalu sudah dilakukan suntik oksi kedua namun plasenta tidak juga lahir, maka bidan perlu menunggu plasenta selama 15 menit, 30 menit, atau 60 menit. Cari jawabannya ya. Bayi menangis kuat, tonus otot baik, tindakan bidan selanjutnya apa? Puting datar, sulit menyusui, tindakan bidan apa? BPJS singkatan dari apa? SJSN singkatan dari apa? Bidan tidak menjelaskan secara lengkap dalam memberikan informed consent. Bidan melanggar A. Etik, B. Hukum, C. Sosial. Pemantauan kala 4 apa saja? Efek samping dari suntik 3 bulan, macam-macam abortus, pelayanan BPJS pada Paskes tingkat 1, asuhan BBL 1 jam setelah lahir, SDGs kedua, persalinan gak ada kemajuan, diputuskan untuk merujuk dokumen yang perlu dibawa ke bidan. Apa aja? Pilihannya partograf, informed choice, informed consent. Uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik, dinamakan apa? Langkah cuci tangan pakai sabun menurut WHO ada berapa langkah?
Ini tadi ada yang bilang tepung selat Cipuput. Tepung selat Cipuput berapa langkah? Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, kuncian, putar. Itu berapa? Bayi di dalam BAC kehilangan panas secara. Penyebab perut mules skala 3 karena meningkatnya hormon dan menurunnya hormon. Perdarahan postpartum setelah 24 jam pertama disebut dengan ibu kandung kemih penuh. Kontraksi baik diagnosa potensial A, subinvolusi B, pendarahan postpartum sekunder. Ibu baru jatuh dari kamar mandi datang ke bidan mengeluh pendarahan. Apa yang perlu dikaji oleh bidan? Keadaan umum, B TTV, C jumlah darah, D warna darah. Kegiatan aktivitas fisik dilakukan selama titik-titik kenit. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kemudian ada FRK, aku kemarin udah tes tanggal 9 sesi ketiga dan bersyukur banget bisa dapat skor 380 dan peringkat 1 di formasi pilihanku. Sumpah menurutku belajar dari FR ini ngebantu banget. FR ini memang berguna supaya kalian tidak belajar melebar. Kalau tips dari aku ya, untuk yang masih jauh-jauh hari kalau mau belajar dari soal-soal UKOM nggak apa-apa, tapi kalau udah deket hari ini enak bahas soal FR. Bisa saling sharing atau cari jawaban sendiri. Aku juga H-1 nggak buka grup karena kadang takut ilmu yang aku yakini kadang goyah saat lihat diskusi, jadi konsepnya malah buyar. Terus pas hari H tes aku gak belajar lagi soalnya kayak ngasih kesempatan otak aku istirahat dulu. Karena nantinya bakal dipakai mikir 90 menit. Jadi aku sebelum tes rekan, atur napas sambil doa dan ini ampuh banget di aku karena pas ngerjain aku jadi fokus dan tenang aja. Jadi ya sehari sebelum tes lebih baik kalian refreshing. Karena besoknya kalian akan bertempur selama 90 menit. Juga kan kalian sebelum-sebelumnya sudah melakukan kerja keras. Jadi otaknya biar refresh dulu. Ini FR yang beberapa aku ingat ya. Revitalisasi puskesmas. Ini tadi sudah dibahas di atas ya. Indikator RPJM di bidang kesehatan tadi masuk 2 soal. Ini juga sudah dibahas di atas. Prinsip puskesmas sudah dibahas. Hari cuci tangan sudah. Hari HKN, PHBS rumah tangga ini sudah. Jika ada pasien kecelakaan karena narkoba sebagai tenaga medis, apa yang Anda lakukan? Rawat di ruang khusus, rawat seperti biasa dengan pengawasan, dan lain-lain. Lupa. SDGs nomor 3 ini sudah di atas. Manfaat KB secara umum. Tadi ini jawab keluarga kecil yang bahagia. Oke, tadi juga ini sudah dibahas ya di atas. Pasal SJSN. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 10 apa? Tinggal cari aja di internet. Bidan memberikan pendidikan kepada keluarga apa namanya, edukasi, konseling, dan lain-lain. Proses konseling kecuali pengumpulan data, pengalihan informasi, pendekatan, pertemuan. Selanjutnya, ibu diabetes mellitus itu penyebabnya kecuali riwayat makro, riwayat BBLR, riwayat mola, lupa selebihnya. Ada cairan keluar merembes untuk menegakkan diagnosa. Kertas lakmus. Untuk menegakkan diagnosa abortus infeksius kecuali keputihan, pendarahan, leukosit tinggi, nyeri ulu hati, demam. Banyak kala 1-4 misalnya bukaan 6 kala apa, pembukaan lengkap kala apa, plasenta lahir kala berapa. Mastitis penanganannya ada 3 soal nih. Bayi fraktur klavikula penanganannya apa? Distosia bahu karena apa? Makrokolonil tadi. Dia ngejawabnya makro. PB di RS dikasih jawab MGSO4 tadi. Ini sudah dibahas ya di atas. MGSO4 ini kalau dikasih MGSO4 boleh kalau refleks patella plus hamir anggul mola. Demam, miksi, pokoknya ini sistitis. Jadi kanker payudara.
PEB 3 soal intinya protein uterin, tegak diagnosa ikterus, cek bilirubin, lupa soalnya tapi ada pilihan partus spontan, partus buatan SC. Shock berapa mil darah 500 sampai 1000. Imunisasi yang bisa dikasih bersamaan DPT polio ini 2 soal. Bayi demam, kemarin habis dikasih dapat penanganannya efek samping dapat, efek samping DPT. Ibu ingin pakai KB anak 3 bulan tidak menyusu. 2 hari lalu berhubungan tanpa pengamanan, takut hamil. KB apa? Minipil, kondar, IUD, suntik. KB yang jangkanya bisa 5 tahun. Apa? Bayi Apgar jelek, tata laksananya, resusitasi. Resusitasi bayi itu biasanya pakai 2 jari ya. Atonia uteri 4 soal dari disgonasa tata laksana. Bayi baru lahir sudah nilai spontan di MD selanjutnya cek janin kedua. Bayi 1 jam dikasih vitamin K. Tanda plasenta belum lepas. Ibu postpartum kandung kemih penuh bisa potensial apa? Subinvolusi. Ibu uterus lemah dan kandung kemih penuh. Apa dulu yang prioritas? Kalau dia pilihnya kateter dulu. Undang-undang aborsi apa? Bendungan ASI 2 soal. Cara kerja KB suntik 3 bulan. Penanggulangan primer narkoba penyuluhan. Imunisasi TT untuk melindungi efek samping KB IUD. Berapa langkah cuci tangan? Kalau menurut WHO 7. Telapak tangan, punggung tangan, tepung, sela-sela, put. 7 ya. Rebus didih berapa menit? 20 menit. Kala 3 ada 5 soal misalnya habis suntik oksi setelah 15 menit. Suntik oksi kedua setelah oksi kedua manual plasenta. Nyeri perut, losya busuk, DX-nya. Traba sakrum diagnosanya retensio plasenta. Kemudian ada tentang cerdik, aktivitas fisik selama 30 menit. Pekerja asing bisa ikut BPJS minimal kerja. Dia jawabnya 6 bulan. DPT suntiknya di apa ya? Ini yang Nil inget ya. Nanti kalau ada tambahan Nil kabarin. Oke. Terima kasih FR-nya. Teman-teman saya baru selesai tes kebidanan sesi 3 ya. Ingat aja ya. Tapi nggak jauh dari FR sebelumnya. Jadi bidan ini FR-nya cukup komplit ya. Dan emang mirip-mirip sih FR bidan ini. Hampir mirip-mirip, berarti memang sering keluar nih. Ini berpotensi keluar di ujian kamu ya. Nawacita kesehatan, misi visi Kemenkes dari pilihan itu visi misi 2020-2024. Kalau dia dapatnya yang 2020-2024. Kalau yang tadi kan ada yang sebelumnya. Cerdik aku dapat cek kesehatan secara berkala. Undang-undang SJSN, singkatan SJSN, singkatan BPJS apa? Pasal 66 di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal tentang aborsi yang ditangani Nakes. SDGs nomor 5, ini tadi sudah dibahas KB AKDR. Ini juga sudah dibahas di atas ya. Vaksin polio kalau dibawa pakai apa? Program P2L. Fundamental SDGs sudah dibahas di atas. Pelayanan Cash Pro. Untuk kebinannya banyak contoh kasus dan diminta sikap bidan penanganan awal. Lumayan bikin pusing karena optionnya kayak benar semua. Penilaian bayi asfiksia. Infeksi ketuban disebabkan oleh apa? Placenta previa. Penanganan bendungan ASI, bayi umur 1 bulan dapat vaksin DPT terus bengkak merah. Kasus di kampung yang banyak bersalin ke dukun yang harus dilakukan sebagai bidan desa apa? Ya kasih penyuluhan ya kepada masyarakat. Fungsi screening. Menentukan derajat laserasi, derajat retensi payudara, DTT rebus berapa lama? Ini tadi ada ya. Sudah dibahas di atas.
Alat habis steril dibungkus bertahan berapa lama? ASI nifas 2 hari termasuk apa? Sementara baru itu yang tak ingat, makasih ya teman-teman di sini banyak banget pembahasan yang kita lakukan. Karena kalian aku bisa mempertahankan posisi pertama. Mantap. Kakak-kakak terima kasih atas bantuannya dengan berbagai FR selama ini walaupun tidak menjadi top skor tapi sudah sangat membantu menjadi pemacu belajar. Soalnya tidak jauh beda dari FR yang sudah ada walaupun ada yang jawabannya pakai ilmu kebatinan karena di pilihan gak ada yang benar. Karena di pilihan gak ada yang benar menurut dia, jadi dia pakai ilmu kebatinan. Ilmu tembak-tembakan. Berikut yang beda dari FR-FR yang sudah ada. Jadi ini dia dapat soal yang beda dari FR yang sudah beredar. Ada keluhan sering kencing dan nyeri. Hormon yang pengaruhi sering kencing, oksitosin, progesteron, estrogen, Ibu postpartum demam, nyeri pada kaki, DX-nya apa? Ada bayi umur 6-48 jam dilakukan asuhan di desa. Itu dicatat di mana? PWS kaya, cohort, ibu, cohort bayi, maaf lupa lagi. Ibu V, garis miring V ditemukan ada gumpalan putih, kandidiasis dan pilihannya lainnya aku lupa. Tenaga kesehatan nomor 24 itu isinya apa? Kemudian ada FR lagi, alhamdulillah hari ini saya sudah tes dapat ranking 2 di sesi. Dapat skor 355, FR-nya nggak jauh-jauh dari yang bahas. Tidak, tapi ada beberapa soal baru, yaitu HKN pertama kali, pencegahan tersier narkoba, prinsip puskesmas meningkatkan SDM meliputi visi Kemenkes, misi Kemenkes, nawacita kesehatan, undang-undang izin praktek. Kemudian untuk kebidaannya, ibu mengeluh sakit BAB, sakit BAK, sakit saat koitus diagnosanya. Adenomiosis, endometritis, CA cervix. Ibu datang ke RS setelah haid 3 bulan, PPP, nyeri tekan perut bagian bawah untuk menegangkan usaha, lakukan apa? Periksa bimanual, Cafum Douglas, lainnya lupa. Porsi makan bayi 9 bulan, ibu postpartum 8 jam, TFU terpusat, kontraksi baik, mengeluh ada darah mengalir dari vagina pempis, terlihat darah mengalir, diagnosisnya apa? Atonia, sisa plasenta, robekan jalan lahir. Bayi atom 2600 gram, lahir 6 jam, merintih, tobus otot lemah, warna kulit kemerahan, suhu 36. Apa yang dilakukan? Menyusui bedong bayi, inkubator, metode kanguru. Ibu mengeluh tidak bisa menyusui bayi, puting retraksi. Apa antisipasi bidan? Anjurkan untuk menarik puting beberapa bulan sebelumnya. Pakai kain bebat, pede, tak. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ada catin datang ke RS, calon suami terlihat berjari 6. Riwayat kesehatan lainnya baik, calon istri ayahnya juga berjari 6. Apa yang bidan lakukan? Rujuk ke dokter spesialis apa gitu, pernikahan aman dengan risiko karir polidektili, lainnya lupa. Akibat penurunan hormon estrogen, kanker, kulit keriput, lupa. Baru segitu yang saya ingat, semoga membantu. Oke, sekian dulu FR kali ini. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang berkaitan dengan CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info ini. Tekan subscribe yang ini nih, yang tombol merah, dan tekan lonceng. Tadi juga ada FR ya, yang bahwa kalau FR ini sangat membantu sekali untuk mempertahankan ranking kalian yang tadinya SKD-nya sudah ranking 1, tetap jadi ranking 1. FR ini sangat berguna sekali supaya kalian belajarnya tidak melebar, kalian belajarnya lebih terfokus kepada kisi-kisi yang ada. Oke. Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.